Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya, dan Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah. Mari kita boleh mempersiapkan hati kita dengan baik. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita boleh memuliakan Dia. Kita mau naikkan pujian, mengiring Tuhan seumur hidup kita. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk terus mengiring Tuhan, untuk terus mengikut Tuhan di dalam hari-hari. Mari kita naikkan pujian. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Bapa, ini yang menjadi kerinduan kami, mengiring Engkau seumur hidup kami, terus melekat kepada Engkau di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah online ini Tuhan,
Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Walaupun kami dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi karya Tuhan tidak terbatas. Hati kami tidak dibatasi untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mau belajar firman Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi mau Bapa di dalam hidup kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Pakai hamba untuk menjadi berkat menyampaikan firman-Mu. Engkau yang berotoritas dan berkarya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, saya berdoa hari ini lebih baik daripada kemarin. Puji Tuhan, ada amin. Ya, pagi hari ini di dalam kebaktian minggu ini kita tidak bertatap muka, tetapi ibadah online. Ya, setiap kita, saya berharap untuk boleh mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan hati untuk kita menerima firman-Nya. Ya, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 15 ayat 5. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan diberkati melalui Yohanes 15 ayat 5. Ya, Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Di situ ada kata tinggal. Barang siapa tinggal di dalam aku. Kata tinggal ini dalam bahasa aslinya yaitu meno, memiliki arti makna bukan hanya satu, rupanya tiga. Dan ini memiliki sifat kata kerja aktif. Yang pertama, arti makna yang pertama, tinggal di dalam aku, yaitu tinggal menetap dalam Tuhan sepanjang waktu. Berarti tidak hanya pukul 4 saja, pukul 5 atau pukul 9 malam ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Tinggal menetap pada Tuhan sepanjang waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk tinggal di dalam Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Jam berapa saja kita boleh tinggal di dalam Tuhan. Dan memang ini yang menjadi perintah untuk setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari di dalam pekerjaan pukul 8, pukul 9, kapan saja kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Poin yang pertama, lalu poin yang kedua, tinggallah di dalam aku. Arti makna yang kedua, tinggal menetap dalam Tuhan di segala tempat. Artinya di sini tidak dibatasi oleh ruang. Dimanapun kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Di tempat keramaian, di pasar, di mall, di rumah, bahkan di gereja. Kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Tetapi dimanapun kita bisa untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Entah itu di rumah, di gereja, di tempat pekerjaan, tempat wisata, mall dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari ubah paradigma kita ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Bukan melulu berbicara di dalam gereja, tetapi di rumah pun kita bisa lakukan itu. Lalu, poin yang ketiga, tinggal menetap dalam Tuhan dalam kondisi atau keadaan apapun. Contoh, saat kita memiliki banyak uang, saat kita senang, saat banyak masalah, bimbang diperhadapkan dengan berbagai macam masalah yang ada.
persoalan hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, situasi dan keadaan tidak mempengaruhi untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, bagaimana cara kita tinggal menetap pada Tuhan? Ini yang kerap kali kita mempertanyakan, bagaimana? Apakah kita harus di gereja lah? Apakah kita harus pukul 4 pagi? Atau harus situasi hati kita sedang senang? Tidak. Bagaimana cara kita tinggal tetap pada Tuhan? Yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seberapa banyak waktu kita gunakan untuk kita merenungkan firman Tuhan? Lalu yang kedua, yaitu berdoa. Bagaimana kehidupan doa Bapak Ibu Saudara akhir-akhir ini? Dikala situasi keadaan yang tidak memungkinkan, mungkin berat ketika kita melangkah. Bagaimana kehidupan doa kita? Apakah masih tetap kita berdoa? Lalu yang ketiga, memuji Allah. Yang boleh saya simpulkan, kita sebagai orang-orang percaya ada keintiman dan terus menerus connect dengan Tuhan. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sadari ini, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu, saya mengajak untuk setiap kita mulai membangun mezbah keluarga, merenungkan firman Tuhan, kehidupan doa, dan memuji, memuliakan Allah. Dan biarlah itu menjadi gaya hidup kita. Puji Tuhan. Lalu yang berikutnya, yaitu dampak. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Artinya apa? Berbuah banyak itu menghasilkan banyak buah. Apa yang dimaksud buah di sini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Yang pertama, hasil pekerjaan tangan. Lalu yang kedua, keuntungan. Dan yang ketiga, kelimpahan. Yang terakhir, mempersembahkan pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Wow, luar biasa. Dampak yang luar biasa bagi saya. Karena di luar Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menjadi penting bagi setiap kita. Tetapi saya mengajak untuk setiap kita tidak fokus kepada hasil. Tetapi mari kita fokus kepada tinggal di dalam Bapa, yang adalah pokok anggur. Dan Tuhan memberikan hasil yang terbaik bagi setiap kita. Yang menjadi kesimpulan bagi setiap kita semuanya, tetap tinggal di dalam Yesus, kita akan menjadi orang yang produktif, berfungsi, dan menghasilkan banyak buah. Lalu yang kedua, situasi yang sedang terjadi saat ini mengharuskan setiap kita untuk beribadah di rumah. Dan kita tidak tahu kapan situasi ini berakhir. Bagaimana setiap kita meresponi situasi keadaan yang ada saat ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh beribadah di rumah masing-masing? Tetap tinggal di dalam Tuhan walaupun kita tidak berada di dalam gedung gereja. Atau kita hanya tinggal di rumah dan menghabiskan waktu dalam sehari itu. Untuk apa? Untuk menghilangkan kejenuhan kita dengan cara menonton film, bermain game, atau tiktokan. Saya tidak tahu.
saya mengajak, mari kita fokus kepada Tuhan. Apakah kualitas hubungan kita dengan Tuhan ditentukan oleh bangunan gedung gereja? Saya boleh katakan tidak. Jangan cukup hanya mengerti dan memahami firman saja. Tetapi mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Agar hidup kita boleh berdampak, menjadi berkat bagi semua orang, dan nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, mau tinggal atau tidak, itu menjadi pilihan Bapak Ibu Saudara. Dan ini keputusan pribadi lepas pribadi. Perlu direnungkan di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur atas kasih Tuhan. Situasi keadaan yang mengharuskan kami untuk tetap di rumah, itu tidak menghambat untuk kami boleh intim dengan Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini boleh belajar firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan boleh hidup di dalam hidup kami. Kami menjadi firman yang hidup untuk boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, mampukan kami untuk terus tinggal di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkarya. Terima kasih Tuhan, kami mau mengiring-Mu Tuhan. Di dalam setiap hidup kami boleh terus melekat di dalam Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah walaupun melalui online. Tapi kami sangat yakin karya Tuhan nyata, memampukan kami untuk kami boleh hidup di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba berdoa, hamba menyerahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam perekonomian mereka. Tuhan berkati, dan biarlah Engkau yang memampukan mereka untuk terus hidup di dalam Tuhan, mengandalkan dan mengutamakan Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba juga berdoa, menyerahkan untuk bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati pemimpin bangsa kami ini Tuhan, baik dari pemimpin pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang memberikan kebijaksanaan untuk boleh bijak di dalam mengambil keputusan yang ada. Terlebih saat situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan yang memampukan mereka untuk boleh memberi yang terbaik untuk penanganan ini Tuhan. Secara khusus virus yang menguasai bangsa kami ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan yang memberkati untuk para tim medis yang saat ini berada di garis depan untuk berupaya memutus mata rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Tuhan, Kau memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap korban
baik yang saat ini sudah positif corona, Tuhan memberkati, biarlah Tuhan memampukan untuk mereka boleh bersyukur walaupun mereka di dalam ruang isolasi. Saya juga berdoa di dalam nama Yesus untuk orang-orang yang saat ini sedang dalam pemantauan maupun pasien dalam pemantauan. Tuhan memberkati mereka untuk mereka boleh sadar dan karantina pribadi. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap kami yang Tuhan percayakan kesehatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati, memampukan kami untuk boleh menjaga diri dengan baik, memiliki pola hidup yang baik, dan Tuhan yang memberkati kami untuk terus bersyukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami mau serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan. Dan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, serta buah kandungmu. Diberkatilah rumahmu dan lumbung-lumbungmu. Diberkatilah hasil bumimu dan segala usaha pekerjaanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu engkau keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertaimu dan melindungimu dari malapetaka, dan kesakitan tidak menimpamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, izinkan saya menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Salam sehat, jaga kesehatan, jangan lupa rajin cuci tangan, dan jangan lupa pula jaga jarak. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Amin, puji Tuhan.